Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia pada pertemuan ke-12. Materinya masih lanjutan yang minggu kemarin, yaitu kehidupan politik dan ekonomi masa Orde Baru. Kita bahas dulu yang minggu kemarin, kehidupan politik. Ini kehidupan politik oh ini kehidupan ekonomi, kehidupan politik. Nah, kehidupan politik masa Orde Baru apa saja? Jadi pemilu pertama masa Orde Baru itu diselenggarakan pada tahun 1971, berapa 10 partai kalau nggak salah. Itu 1971, pemilu pertama itu 1955, ketika masa ketika masa Presiden Soekarno, dan pemilu masa Orde Baru itu 1971. Ini jaraknya cukup lama lah, sekitar 10 partai. Kemudian ada fusi partai, yaitu penyederhanaan partai. Setelah pemilu 1971, yang 10 partai itu disederhanakan menjadi 3 partai, yaitu PPP, Golkar, dan PPP, Golkar, dan PDI. Nah, PPP itu dari partai apa saja? Ini partai peserta pemilu tahun 1971 yang ini nih. Ini yang gabung. Ini jadi kesamaan ideologi. NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Nah, Golkar itu tetap, Pak. Tetap. Nah, ini kemudian ada lagi yang gabung ke PDI, yaitu PNI, Partai Katolik, Partai Muruba, IPKI, dan Parkindo. Ini adalah partai-partai. Nah, yang ini adalah partai-partai yang ikut pemilu 1971, kemudian disederhanakan. Kenapa disederhanakan? Tujuan Orde Baru itu supaya lebih mudah mengendalikannya. Nah, kemudian ada yang namanya Dwi Fungsi ABRI. Dwi itu 2. Fungsi ABRI, ada 2 fungsi ABRI. Yang pertama itu fungsi Hankam, yang kedua itu fungsi sosial politik. Yang pertama fungsi pertahanan keamanan, fungsi aslinya. Yang kedua fungsi sosial politik. Fungsi pertahanan keamanan itu yang bagaimana? Yang menjaga kedaulatan Indonesia dari serangan negara lain. Yang fungsi sosial politik itu yang bagaimana? Jadi ABRI itu bukan cuma menjaga kedaulatan, ikut serta dalam pemerintahan. Ada juga dalam MPR, ada juga dalam DPR, ada fraksi ABRI namanya. Pelaksanaan P4, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Jadi ini ditatar rakyat Indonesia itu, pendidikannya, di pemerintahannya, semua itu harus lulus P4, pedoman, penghayatan, pengamalan Pancasila. Nah, ini dalam negerinya. Ini yang luar negerinya, kembali menjadi anggota PBB. Indonesia itu keluar, udah masuk, keluar, masuk lagi. Nah, kenapa masuk lagi? Nah, tadi itu butuh membangun. Nanti di ekonomi jelaskan. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia. Asalnya kan ada Dwi Kora, yang Malaysia. Nah, yang seperti itu, tahun 1964. Nah, kemudian dipulihkan lagi oleh Orde Baru, oleh Soeharto. Kemudian memperkuat kerjasama regional dan internasional. Regional itu yang seperti apa? Yang region Asia Tenggara misalnya, ASEAN. Terus yang internasionalnya ada OKI, ada GNB. Nah, itu jadi Indonesia memperkuat hubungan dengan negara lainnya. Nah, itu dalam kehidupan politik masa Orde Baru. Nah, sekarang kehidupan ekonomi masa Orde Baru itu bagaimana? Kehidupan ekonomi masa Orde Baru itu dilandaskan pada ini yang namanya trilogi pembangunan. Tiga asas pembangunannya. Yang pertama apa? Pertumbuhan ekonomi tinggi. Jadi semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi juga lapangan kerja tercipta, semakin sejahtera. Itulah dasar pemikirannya. Tahu rumusnya bagaimana? Kamu tanyakan ke guru ekonomi. Berapa persen pertumbuhan ekonomi? Berapa persen lapangan pekerjaan yang tersedia? Kemudian pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Pertumbuhan ekonomi tinggi dan pembangunan merata. Nah, ini yang kedua dari isi dari trilogi pembangunan. Yang ketiga itu apa? Stabilitas nasional dan sehat dan dinamis. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dibutuhkan stabilitas nasional. Makanya Orde Baru itu melakukan fusi partai supaya gampang dikendalikan, supaya stabil. Kenapa harus stabil?
stabilitas nasionalnya supaya bisa membangun gitu. Kenapa hubungan dengan Malaysia diperbaiki, pembentukan ASEAN, kembali menjadi anggota PBB? Karena untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi itu tidak bisa dilaksanakan ketika tidak stabil dalam negerinya ataupun luar negerinya. Misalnya dalam keadaan perang susah itu membangun. Nah ini landaskannya pada ini trilogi pembangunan ekonomi Orde Baru itu. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Dibuatlah yang namanya Repelita. Repelita itu rencana pembangunan 5 tahunan. Jadi rencanakan 5 tahun ini mau membangun apa, titik tekannya apa. Nah, itu. Nah, masa Orde Baru itu baru sampai 1 sampai 6. Dimulai tahun 1969 sampai 99 belum berhasil yang ke-6-nya, keburu runtuh Orde Barunya. Ini jadi masa Orde Baru itu ada titik tekannya, rencana pembangunan 5 tahunan. 5 tahun pertama harus membangun pertanian. 5 tahun kedua pertanian dan industri pengolahan pertanian. Itu aja titik tekannya. Nah, itu makanya hidup kamu juga harus terencana supaya berhasil. Ini Repelita berhasil itu Orde Baru ketika pembangunan, malahan tahun 80-an itu sampai swasembada pangan. Tidak impor pangan, tapi malahan ekspor pangan, beras lah utamanya. Itu Repelita, rencana pembangunan 5 tahunan. Tiap Repelita itu beda titik tekannya. Prioritasnya apa? 5 tahun pertama prioritasnya untuk apa? Bangun apa? Kedua juga untuk apa? Itu beda-beda. Terus selanjutnya, revolusi hijau. Revolusi hijau itu apa sih? Revolusi itu perubahan. Hijau itu apa? Hijau, maksudnya revolusi hijau itu perubahan cara bercocok tanam lah, cara bertanam dari tradisional ke modern. Ya, contoh nama misalnya di sawah biasa pakai muning, ayeuna pakai kolektor misalnya. Nah, itu contoh revolusi hijau. Jadi dari menggunakan cara tradisional menjadi cara modern. Nah, bagaimana cara revolusi hijaunya? Yaitu ada yang namanya intensifikasi. Apa sih intensifikasi itu? Yaitu ya merekayasa tanamannya dari dalam gitu. Intensifikasi itu ya Orde Baru melakukan yang namanya panca usaha tani. Apa itu panca usaha tani? Bibitnya kudu unggul, irigasinya harus bagus, pemberantasan hama misalnya. Apalagi? Nah, itulah intensifikasi. Jadi tanamannya yang direkayasa supaya hasilnya baik, ya tanamannya rekayasa. Bibitnya pilih yang unggul, dikasih vitamin, dikasih hamanya diberantas, airnya harus bagus. Nah, itulah intensifikasi. Apa ekstensifikasi? Untuk menghasilkan pertanian yang banyak. Cara yang kedua selain intensifikasi yaitu ekstensifikasi. Perluas lahannya, legaan lahana, mun hayang menang 1 ton, kalau punya sawah 1 hektar, ya tambahan jadi 2 hektar, jadi 2 ton. Nah, itu ekstensifikasi. Kalau diversifikasi apa? Yaitu keanekaragaman yang ditanam. Tanaman atau melak hiji we eta. Misalnya beras, padi we unggul kan nanam yang lainnya lah. Itu diversifikasi pertanian. Melak tomat, melak cabai, melak apalah banyak diversifikasi. Macam-macam nu ditanamna ulah macam. Nah, itu maksudnya diversifikasi. Yang ketiga, yang ininya keempat, rehabilitasi. Maksudnya apa? Perbaiki. Jadi tanah-tanah yang sudah ditanam itu diperbaiki. Penghijauan istilahnya, gampang nama. Itu direhabilitasi. Itu contoh-contoh kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Jadi masa Orde Baru itu kuncinya di sini, trilogi pembangunan. Caranya bagaimana? Repelita. Nah, jadi ada teori apa? Trickle down effect. Kalau yang dikasih bantuannya itu yang kaya, nanti akan netes ke bawah. Itu namanya trickle down effect ke masyarakat lah. Nah, itu secara singkatnya.